Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih sama Yon di sini, tetap di channel YouTube gue sendiri. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini gue mau menceritakan kisah nyata dari om gue sendiri yang kemarin mampir ke rumah gue dan tertarik dengan obrolan yang gue simpen di sini, dan beliau ngobrol di rumah gue dari malam sekitar habis isya sampai pagi. Tapi mohon maaf, nama dan tempat gue samarkan ya, karena yang mau gue ceritain di sini yaitu tentang rumah kontrakan seram di daerah Jakarta Selatan. Ini bukan rumah om gue, namanya juga ngontrak, makanya disamarkan agar lebih menghargai yang punya rumah. Dan om gue juga sekarang udah gak tinggal di situ, dan ya mungkin sudah ditinggalin orang lain atau mungkin sama yang punya sendiri. Gini ceritanya teman-teman ya. Berawal dari tahun 2012, om gue setelah nikah sudah berencana akan ngontrak rumah demi menghemat tenaga dan katanya sih biar deket dengan kantor saja. Dan kebetulan om gue ini kerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Biar tinggalnya tidak terlalu jauh dari kantor, sudah tidak mungkin kalau om gue harus beli rumah. Selain harganya sangat mahal, tahu kan daerah Jaksel. Akhirnya om gue dan istrinya ngontrak rumah selama 1 tahun. Rumahnya sih lumayan, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, cukup lah untuk tinggal sepasang pengantin berumah. Rumah ini kosong sudah sekitar 2 tahunan, dan memang benar pas om gue cek rumah ini ternyata terlihat sangat lembab dan kotor. Maklum lah ya, sudah lama gak ditempatin. 2 tahun bukan waktu yang sebentar loh, lama juga menurut gue mah. Dan akhirnya dengan tawar-menawar harga pas tancap gas, om gue menyepakati harga yang diberikan oleh si pemilik rumah. Terbilang om gue dapat harga murah mengingat kawasan rumah di sini termasuk kawasan elitnya Jakarta. Ya menurut om gue sih sangat murah sih. Ya Jakarta Selatan lah, tuh sendiri. Kemudian hari pertama nih di rumah barunya kontrakan om gue ini belum bisa ditempati karena memang harus dibersihkan dulu. Om gue dibantu sama Pak Diman yang kebetulan yang suka bantu-bantu di rumah om gue yang lama, bantu-bantu di situ membersihkan seluruh isi rumah. Kemana gue waktu itu sehingga gue nggak bantuin om gue? Tenang, gue lagi beda provinsi kok pada waktu itu, jadi cukup bantu doanya saja dari kejauhan. Memang gue waktu itu lagi di Yogyakarta ya teman-teman, jadi nggak bisa bantuin om gue. Butuh waktu 2 hari untuk membersihkan rumah ini, dan hari ketiga om gue berikut istri pindahan karena katanya sih efisiensi waktu juga agar tidak lama-lama ditinggal kerjanya di kantor. Sebenarnya om gue dapat cuti setelah nikah 10 harian, tapi om gue cukup ambil 3 hari saja karena suka ribet jika meninggalkan pekerjaan terlalu lama dan tidak ada yang backup dia di kantor. Istilahnya om gue ini ada di bagian yang vital di perusahaan tempat om gue kerja. Luar biasa emang om gue ini, loyalitas tanpa batas. Singkatnya, om gue dan istri sudah sah menempati rumah kontrakan barunya ini. Baru tinggal semingguan, om gue belum menemukan hal-hal yang aneh di rumah ini. Paling istrinya sering cerita kalau istri om gue ini lagi mandi suka tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu kamar mandi dengan kenceng, pas dibuka nggak ada orang. Karena waktu itu om gue lagi kerja juga kan. By the way, ini kejadian masih siang ya. Istrinya om gue ini termasuk bukan orang penakut, maklum istrinya om gue ini jebolan pesantrenan di Jawa Timur. Om gue ini lebih banyak menceritakan hal-hal ganjil di rumah ini yang ya dari istrinya, karena emang banyak istrinya yang mengalami hal ganjil di rumah kontrakan ini. Kalau om gue itu termasuk orang yang cuek, sebodoh amat gitu orangnya ya. Hanya saja ketika istrinya cerita yang dia alami selama di rumah,
Ya om gue cukup jawab, ya banyak berdoa saja sayang, kita semua lebih mulia dari makhluk lainnya. Pernah suatu hari ketika istrinya habis sholat maghrib, dan kebetulan om gue ada lembur kerja di kantornya ya, dan mengharuskan pulang malam. Istri om gue ini sesudah sholat maghrib biasanya dia ngaji. Nah nggak tahu kenapa malam ini dia kecapean dan tiduran di kursi di ruang tamu sambil rebahan gitu ya, sambil nunggu om gue pulang lembur dari kantornya. Di luar terdengar suara azan isya dan istri om gue ini siap-siap ambil air wudhu di samping kamar mandi rumah. Ketika menuju arah kamar mandi, betapa kagetnya istri om gue ini ngelihat ada sosok perempuan. Rambutnya panjang sampai hampir menyentuh lantai, dan dengan muka pucat menatap ke arah istri om gue ini dengan tatapan yang kata istri om gue sih tajam ya. Gue nggak tahu deh tatapan tajam tuh kayak gimana. Mungkin di matanya ada pisau atau silet. Emang dasarnya istri om gue ini bukan tipe perempuan penakut ya. Akhirnya tuh makhluk dicuekin aja oleh beliau dan langsung ambil air wudhu karena mau melaksanakan sholat isya. Luar biasa memang ini istri om gue ini. Dan ketika selesai wudhu, ini makhluk sudah hilang dari pandangan. Selanjutnya istri om gue masuk ke kamar dan langsung melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya, istri om gue ini ke dapur niatnya untuk membuatkan teh hangat untuk suami tercinta yang sebentar lagi pulang dari kantor. Di dapur beliau langsung masak air untuk membuat teh hangat, dan dengan posisi yang masih berdiri, istri om gue ini dibuat kaget lagi dengan adanya suara seperti orang yang mandi di kamar mandi. Gak mungkin dong suaminya, kan belum datang. Lagi pula pintu rumah depan kan dikunci, dan kuncinya ya dipegang istrinya om gue. Begitulah kira-kira suara hati istri om gue ini. Disamperin deh tuh suara tersebut. Sampai kamar mandi memang tampak tertutup, dan pas dibuka kamar mandinya dong tidak ada apa-apa, malah keran air pun gak nyala sama sekali. Ya sudahlah, iseng aja terus kalian. Istri om gue ini mengucapkan kata-kata itu mungkin saking jengkel kali ya. Ketika balik ke dapur tempat pembuatan teh ya hangat tadi, istri om gue ini terkejut lagi karena ngelihat dapur sudah berantakan. Gelas yang tadinya sudah disiapkan di meja pecah, dan teh celup yang masih di kotaknya pun berhamburan. Ya ampun, ini kenapa sih? Ujar istri om gue ini. Tolong dong, jangan ganggu. Kita hidup masing-masing aja. Gak usah banyak ganggu, kata istri om gue dengan nada lumayan kenceng. Mungkin saking jengkelnya kali ya. Kemudian suasana jadi hening, dan akhirnya istri om gue ini membereskan apa yang sudah diberantakin oleh yang tidak terlihat tadi. Baru saja 5 menit hening, tiba-tiba istri om gue ini mendengar suara perempuan menangis dari kamar atas. Oh iya, by the way, ini rumah 2 lantai ya, suara tangisannya pun lumayan kenceng, dan istri om gue sudah gak heran karena menurutnya ini jin yang ganggu, bukan orang sungguhan sih. Di situ istri om gue ini mencoba tenang sambil baca-baca ayat suci Al-Quran, berharap nih makhluk nggak gangguin terus, sambil mencoba tidak menghiraukan apa yang dia dengar. Tepat jam 8.35 om gue baru pulang, dan istrinya bergegas membuka pintu gerbang rumah untuk om gue masukin mobil ke garasi. Setelah om gue masuk, mandi dan minum teh buatan istrinya, di meja makan sudah tersedia makan hasil buah tangan istrinya tercinta. Sambil makan, istri om gue ini cerita kalau di rumah dia sepertinya bukan kita saja yang tinggal. Maksudnya gimana, kata om gue. Ya, di rumah ini bukan cuma kita yang tinggal, ada makhluk lain yang tinggal, terlihat tinggal di sini bareng kita. Om gue yang super cuek cuma bilang, udah gak apa-apa sayang, biarin aja, yang penting gak ganggu. Istri om gue yang memang seorang istri yang baik hanya menjawab dengan senyuman dan mengangguk. Ya udah, kita tidur yuk. Kamu juga kelihatannya capek banget, ujar om gue mengajak untuk tidur ke istrinya. Besoknya om gue dapat surat tugas dari kantor untuk keluar daerah atau luar Jawa. Lebih tepatnya om gue dapat tugas ke Pekanbaru Riau.
Om gue dapat tugas di sana seminggu untuk menyelesaikan proyek yang ada di Pekanbaru itu. Sebelum berangkat, om gue menyarankan ke istrinya untuk minta tolong mamahnya buat nemenin di rumah ini selama om gue keluar kota. Akhirnya mamanya ditelepon dan menyanggupi untuk nemenin istri om gue ini. Singkat cerita, berangkatlah om gue ke Pekanbaru dan tinggallah istri om gue dan mamanya. Menurut cerita mamanya, by the way, mama ini adalah mama dari istrinya om gue, yang berarti mertua om gue gitu ya. Dari pertama cerita dari mama, banyak sekali gangguan yang terjadi di rumah ini. Tapi memang mamanya pun bukan tipe orang yang penakut. Makanya walaupun banyak gangguan, tapi terkesan dibiarkan saja alias dicuekin. Luar biasa memang orang-orang ini. Maklumlah, selain dalam hal agama mereka ini kuat. Dalam arti orang yang taat dalam beragama, masalah beginian bilang mas sepele gitu kali ya. Banyak kejadian yang dialami oleh mamahnya ini, salah satunya waktu itu ketika mamahnya hendak mau masuk ke dapur, mama suka diganggu dengan lepasnya regulator LPG ketika masak. Padahal menurut mama regulator sudah beberapa kali dipasang, diklik, tapi beberapa kali juga copot, dan selalu ketika mama hendak memasang regulatornya kembali diiringi dengan suara cekikikan wanita yang bikin bulu kuduk merinding. Mama sempat bilang, "Gak usah ganggu, masing-masing aja." Begitu mama mencoba komunikasi dengan makhluk yang sama sekali tidak kelihatan. Ada juga ketika mama sudah selesai sholat, dikagetkan dengan munculnya sosok perempuan lewat depan kamar, jalan menuju ke arah kamar mandi. Dipanggil-panggil, dipikir anaknya, yaitu istri om gua ini. Ternyata istri om gua lagi ngaji di kamarnya. Luar biasa ya, gangguan ini sangat intens. Kalau gue sih udah ogah banget kontrak di situ, mungkin udah pindah dari awal-awal gue tinggal di situ. Siangnya mamah mencoba menjalin komunikasi dengan tetangga sekitar. Maklum istri om gue ini orang pendiam, jadi sampai 1 bulan ini istri om gue nggak kenal dengan tetangga sekitar. Bukannya sombong ya, tapi memang istri om gue ini nggak pernah keluar rumah gitu. Sementara mama mencoba untuk memperkenalkan diri. Biasalah mama ya, tingkat sosialisasinya lebih gitu. Iseng-iseng mama nanya sama tangga-tangga ya, terutama yang sudah lama tinggal di situ. Sebenarnya mama cuma pengen tahu sih sebelum ditempatin rumah ini seperti apa. Bukan tanpa alasan mama menanyakan hal itu, karena memang ini rumah gangguannya udah sangat tidak beres. Walaupun buat istri om gua sih dianggap biasa aja, tapi lama-lama kan risih juga sih ya. Mama sempat ngobrol dengan Ibu Andini, Ibu Ayu, dan Bu Pras, begitu kita menyebutnya ya, disamarkan saja. Bu Ayu lebih banyak tahu cerita dari masa lalu rumah ini. Begini menurut beliau, Bu Ayu ya. Kata Bu Ayu, pemilik rumah ini memang dulunya Pak Sutanto, juga bukan nama sebenarnya ya. Keluarga Pak Sutanto adalah keluarga yang baik sama keluarga dan bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka baik dan sangat humble. Pak Sutanto dan Ibu Susanto memiliki 3 orang anak yang masih sekolah. Yang pertama sudah kuliah, yang kedua perempuan sekolah masih SMK, dan yang ketiga laki-laki masih SD sekitar kelas 4 lah, SD. Mereka semua baik dan kami juga mengenal mereka dengan baik. Dari mulai Pak Sutanto, Ibu Sutanto, dan ketiga anak-anaknya, mereka orang-orang yang ramah dan bersahaja, dan tidak pernah ada suara-suara yang kenceng yang muncul dari keluarga ini. Pokoknya ini keluarga sangat adem gitu istilahnya, nggak pernah ada keributan di keluarga ini. Sampai pada suatu hari kami dengar anaknya yang paling besar, sebut saja namanya Lia. Lia ini diduga diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab sepulang dia dari kuliah. Kebetulan dia kuliahnya sampai malam waktu itu, dan terjadilah hal yang tidak terpuji. Ya, pemerkosaan itu. Dengan cepat warga saling berdatangan memberi support untuk keluarga mereka, dan sudah datang polisi untuk meminta keterangan karena awalnya memang Lia ini ditemukan oleh warga daerah sebelah yang sedang melintas tergeletak di pinggir jalan.
dan mereka segera lapor polisi dan diantarkan ke rumah di sini. Begitu kejadian awalnya. Alhamdulillah tidak berselang lama pemerkosa Lia ini ditangkap dan dihukum sebagaimana mestinya dan dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hari-hari yang dilalui Lia ini sungguh berat, apalagi setelah dia dengar kabar kalau dia lagi hamil. Dia banyak mengurung diri di kamar, kuliahnya pun berantakan, dan kadang kami warga di sini sering lihat Lia sedang ketawa-ketawa sendiri seperti orang yang sudah hilang ingatan. Kami menyayangi Lia karena dia orang yang baik dan sopan. Makanya kami selalu menemani kadang ke rumah Lia untuk hanya sekedar mengobrol dan memberi setidaknya dukungan moral agar dia kuat menerima ujian ini. Waktu itu saya lupa harinya. Lanjut Bu Ayu ya menceritakan kejadian ini. Kalau nggak salah hari Selasa sekitar jam 2 siang deh. Kami mendengar teriakan dari ibunya Lia, Bu Sutanto, dari rumah itu. Kebetulan saya lagi santai di luar rumah, saya sambil liatin tanaman. Saya buru-buru menghampiri Bu Sutanto. "Ada apa Bu? Ada apa?" teriak saya sambil memegang Bu Sutanto yang lemas dan tatapan matanya melihat ke arah kamar Lia. Di situ juga warga sudah ada yang berdatangan, saya lupa siapa aja, pokoknya banyak yang sudah datang ke rumah Bu Sutanto. Pas saya lihat kamar Lia, ternyata Lia sudah menggantung di seutas tali di lehernya. Saya teriak, nangis, panik, dan gak tahu harus berkata apa karena melihat kejadian ini. Dia anak baik, sopan, dan selalu santun sama saya. Harus mengakhiri hidupnya dengan cara demikian. Kemudian warga membantu menurunkan jasad Lia yang menggantung tadi. Sebagian ada yang mengabari Pak Sutanto yang hari itu lagi bekerja, dan ada yang menjemput adik-adiknya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk penguburan Lia karena Lia sudah meninggal. Setelah Pak Sutanto datang, beliau terlihat tegar tanpa mengeluarkan air mata. Beliau hanya tertunduk lemas dan sesekali mengusap kedua matanya. Dan adik-adiknya Lia menangis tiada henti-henti. Kami semua di situ ikut merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Dan beritanya pun menyebar luas ke warga sekitar, bahkan sampai keluar daerah perumahan kami, jika Lia sudah meninggal dengan cara gantung diri. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebulan setelah meninggal Lia, keluarga Pak Sutanto berpamitan ke warga sekitar karena akan pindah ke daerah Semarang, dan Pak Sutanto akan berdinas sekitar 5 tahunan di daerah Semarang, jadi kemungkinan rumah ini akan dijual saja. Mereka berpamitan dan meminta maaf jika sudah banyak merepotkan warga. Ya, sebetulnya kami warga di sini sedih. Ya, harus kehilangan tetangga yang baik seperti keluarga Pak Sutanto ini. Tapi ya mau bagaimana, semua sudah ada garis jalannya. Itu sudah menjadi tanggung jawab dari pekerjaan Pak Sutanto. Harus ke Semarang untuk mengerjakan tugas dari kantornya. Pada hari itu, sorenya Pak Sutanto dan keluarga langsung berangkat menuju Semarang menggunakan pesawat. Dan besoknya rumah Pak Sutanto sudah terpasang label di depan rumahnya itu dijual ya. Tidak butuh waktu lama untuk menjual rumah di daerah sini karena memang sangat strategis, dekat kemana-mana dan fasilitas sekitar pun memadai. 1 bulan kemudian saya lihat rumah ini sudah mulai dicat baru dan diperbaiki. Yang saya tahu nama pemilik rumah ini adalah Pak Steven. Pak Steven ini jarang sekali berkunjung ke rumah ini. Paling yang saya lihat hanya supirnya sekali. Saya lihat ke rumah ini dan beberapa tukang yang sedang memperbaiki rumah. Karena saya waktu bertanya sama supirnya Pak Steven, ini rumah akan dikontrakkan oleh pemiliknya gitu. Dan dikontraklah sama Pak Ade. Ya, dialah om gue, namanya Ade ya. Sekali lagi ini bukan nama yang sebenarnya. Tetap gue menghargai privasi karena rumahnya masih ada dan masih milik orang lain sampai sekarang. Panjang kali lebar kami berempat ngobrol, tak terasa sudah jam makan siang dan mama pun pamit untuk membantu masak istri om gua di rumah. Dan setelah itu mama menceritakan semua ke istrinya om gua yang lucu adalah anaknya beliau. Setelah bercerita, istrinya om gua ini cuma bilang, "Kakak udah tahu kok mak,
Kamu tahu dari mana? Tanya mama heran. Kakak pernah ngobrol sama dia, namanya Lia, dan dia minta agar dikirim doa dan minta dibersihkan kuburannya karena ada pohon tumbang yang menindih kuburannya itu. Makanya kakak mau ke kuburan Lia. Mama mau ikut ya besok? Oh gitu, ya sudah mama ikut, kata mamanya. Besoknya istri om gua sama mamanya langsung menuju ke pemakaman yang tidak jauh dari rumah. Dan kami tanya-tanya ke penjaga makamnya. Ya benar saja, kuburan Lia sudah banyak rumput dan hampir tidak terlihat. Dan ada batang pohon yang menimpa kuburannya. Istri om gue dan mamanya membersihkan dibantu oleh mamang penjaga makam. Kata mamangnya, kemarin ini pohon belum ada perasaan. Biasanya saya bersihin Neng kalau ada pohon yang rubuh. Begitu kata si mamangnya. Ya wallahu alam. Setelah bersih, kami pun pulang, tidak lupa memberi sedikit rezeki untuk mamang penjaga makam ini. Dan setelah itu, alhamdulillah, terakhir, istri om gue ini cerita ke om gue setelah om gue pulang dari keluar kota. Makhluk yang menyerupai Lia ini berterima kasih sudah membersihkan tempat tinggalnya. Dalam kata lain mungkin kuburannya gitu kali ya. Dan setahun berlalu, om gue sama istrinya pindah ke daerah Bogor. Ya, om gue beli rumah di daerah Cibinong dan alhamdulillah istrinya sekarang lagi mengandung anak, usia kandungan sudah 5 bulanan. Ya, sekarang sudah tidak ditempatin lagi tempatnya. Sekarang om gue sama istrinya sudah membeli rumah gitu ya di daerah Bogor, daerah Cibinong. Dan kontrakan itu ditinggalkan 1 bulan kemudiannya. Demikian cerita dari om gue. Lebih sering ke istrinya sih ya gangguan itu datang. Mungkin bukan gangguan, lebih tepatnya mencoba mengajak komunikasi dengan cara yang ekstrim sih menurutku. Ya, wallahu alam ya. Semua sudah ada dalam kehendaknya. Yang penting kita tetap percaya bahwa alam gaib itu ada karena kita sebagai muslim. Memang itu tercatat di rukun iman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita di YouTube gue. Ini semua cerita nyata ya, gak ada yang dibuat-buat karena gue gak suka ngarang sih sebetulnya. Jangan lupa dukung channel gue dengan mensubscribe, like, dan komen. Jika berkenan share biar gue lebih semangat lagi menceritakan cerita-cerita nyata yang dialami beberapa orang yang mengalaminya. Oh iya, jika teman-teman punya cerita atau apalah yang pernah dialami, ayo ceritain ke gue biar gue ada bahan untuk selalu upload cerita misteri ini. Thanks for watching teman-teman, tetap sehat dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.